terkadang ini manusia secara general ya, mereka tuh lebih suka melihat di ending gitu, di ending. Iya, Oh, iya. orang ini kaya, orang ini sukses, mobilnya banyak, rumahnya mewah, bisnisnya oke. Cuma dia nggak melihat sebelum dia sampai di situ bagaimana perjuangan orang itu sampai di titik itu gitu, sampai kaya gitu ya. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu sehat dan juga bahagia. Pastinya ya. Ketemu lagi bareng Maria Katarina dan juga ada Mas Ai Hidayah di sini. Financial Expert CNBC Indonesia. Berarti ada Mas Ai, ada Financial Expert, ada Talk with Expert. Selarinya ke situ ya. Talk with Expert. Oke. Sobat Cuan yang udah ngumpul mau dengerin kita nih, thank you banget ya udah support kita sejauh ini. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal tema-tema yang mungkin sering dijadikan topik-topik viral gitu ya. Dan orang-orang yang biasanya ketempelan cerita-cerita behind the scene yang serem banget ketempelan. Maksudnya kayak berangkatnya kisah dari aku bukan siapa-siapa dulu, tapi aku sekarang bisa From zero to punya hero. Iya, bisa foto di sebelah mobil mewah, rumahnya gitu loh. Benar. Dan itu kan membuat biasanya kita kadang di media sosial ngeliat kayak wah kok enak banget, kerjanya apa sih gitu. Nah lo ngeliatnya kayak gimana sih? Yang seperti ini tuh in a reality life itu ada gak sih beneran? Iya, terkadang ini manusia secara general ya, mereka tuh lebih suka melihat di ending gitu, di ending. Orang ini kaya, orang ini sukses, mobilnya banyak, rumahnya mewah, bisnisnya oke. Cuma dia nggak melihat sebelum dia sampai di situ bagaimana perjuangan orang itu sampai di titik itu gitu, sampai kaya gitu ya. Nah, gue percaya sih, gue termasuk orang yang percaya sesuatu mencapai titik kaya raya dalam arti banyak uang gitu ya, banyak uang, punya materi yang cukup, bisnis yang besar, itu sebuah proses panjang yang penuh lika-liku gitu. Nggak mungkin hidup terjadi secara instan. Gue percaya sih seperti itu ya. Jadi itu prosesnya doang gitu ya. Bener. Prosesnya doang, hasilnya doang ya, endingnya doang. Apalagi kalau misalnya ada yang suka ngasih insight kayak gue bisa dapat kayak gini karena main saham, karena apa. Nah itu kan yang kemudian menggiring orang-orang kemudian ikut-ikutan. Padahal kan belum tentu cuma itu doang ya. Bener. Karena gini, istilah main saham aja udah salah gitu. Orang yang investasi saham aja belum tentu kaya. Belum tentu kaya loh ya. Apalagi instan. Nah itu susah loh gitu kan. Sekarang gini, maksudnya untuk jadi kaya itu kan lu harus punya equity yang cukup gitu kan. Untuk punya harta yang banyak lu harus punya equity yang cukup. Dan itu harus diinvestasikan. Baik itu investasi keuangan maupun investasi real gitu kan. Kalau misalkan equity dalam hari ini modal lu sedikit gitu. Lu mau kaya dengan cara yang instan kayaknya hampir impossible. Let's say gini, kita ambil contoh. Lu punya duit juta nih, mau kaya dari saham. Mungkin nggak dalam waktu instan gitu ya. Let's say makanya gue gak pernah percaya kalau ada yang bilang dari 5 juta jadi 5 miliar gitu. Apalagi di kita di saham itu kan, di saham Indonesia itu kan ada batas-batas atas segala macam. Sehari aja naik paling banter 50%. Kalau duit lu sejuta, paling banter 50% sehari kan. 500.000 gitu kan. Nggak mungkin dia 50% tiap hari gitu naik, nggak mungkin. Itu udah pasti disuspend sama bursa gitu kan. Jadi dari hal-hal yang sederhana itu aja, logika sederhana itu agak sulit ya untuk mencapai kaya dalam fase yang instan atau cara yang instan gitu. Jadi kalau memang dia udah kaya, ya memang mungkin kaya dari lahir gitu ya. Memang udah jadi, bisa jadi. Atau dapat warisan sultan gitu ya. Warisan juga kadang nggak menjamin kaya juga ya. Juga sih. Ya Mas ya. Ya kalau warisannya dikit nggak juga. Kalau warisannya utang? Nah itu dia benar. Repot ya. Nah sekarang kalau misalnya sobat cuan nanya, gimana dong gue pengen kaya? Gitu. Gue udah kerja keras bagai kuda tapi kok ku tak kaya-kaya gitu. Itu sih pertanyaan sejuta umat kayaknya. Pengen gue juga. Semua orang pengen kan, gimana cara gue kaya gitu kan. Kayak gue lulus kuliah umur 21 tahun, gue pensiun umur 55 tahun. Mas Ai tolong, dari 21 ke 55 gue bisa kaya gak tuh berapa puluh tahun? Iya sebenarnya bisa, tapi proses ya Mama Maria. Jadi sebenarnya rumusnya sederhana. Kalau lu mau kaya, gimana caranya? Kalau di rumus keuangan itu, lu tingkatkan terus income lu tekan pengeluaran lu kan, spending lu kan, simpelnya seperti itu. Supaya apa? Supaya equity lu atau modal lu atau harta lu gitu, ya nambah terus gitu kan.
Tapi kalau lu nggak bisa melakukan itu, ya ini yang sulit gitu. Nah, untuk mencapai itu kan banyak vehicles-nya, kendaraannya. Meningkatkan income tuh contohnya misalkan kita ambil dari si income dulu nih. Dalam meningkatkan income banyak caranya. Ya misalkan lu bekerja gitu ya, atau lu cari side hustle, atau lu investasi gitu kan, atau lu berbisnis, itu kan banyak cara gitu ya. Dan itu sesuai dengan minat dan juga karakter resiko dari masing-masing orang pasti akan berbeda gitu. Dan itu pun nggak bisa dilakukan secara instan. Bertahap pasti. Kenapa? Karena ada resiko. Semua yang lu lakukan untuk meningkatkan income ada resiko. Investasi ada resiko. Bisnis ada resiko. Bekerja di kantoran pun ada resiko kan. Resiko dipecat, resiko kantornya tutup, dan segala macam. Jadi memang karena ada faktor resiko itu, dalam mengakumulasi kekayaan nggak bisa instan. Karena pasti butuh perencanaan yang baik dan matang gitu kan. Gitu. Begitu pula dari sisi spending gitu kan. Gimana caranya uang atau harta yang udah lu dapat ini lu spending secara bijak gitu. Jangan berlebihan juga. Kalau enggak ya lu nggak kaya-kaya juga gitu. Nah, untuk itu kan kita juga harus pinter-pinter nih ngatur mana spending yang memang boleh dikeluarkan, mana yang nggak perlu gitu. Nah, biasanya orang yang memang kaya itu pasti ada istilahnya pengorbanan besar yang dia lakukan gitu ya. Banyak orang-orang kaya, kalau kata anak sekarang old money gitu ya. Old money itu mereka pasti struggling di awal gitu. Kita sebut aja kayak siapa, Salim lah, atau Tahir, atau Pak CT, atau siapapun lah. Pasti mereka struggling gitu di awal itu. Mereka gimana caranya mengecangkan ikat pinggang, tapi terus berusaha untuk meningkatkan income sampai pada fase atau titik ya kekayaan mereka udah sungguh luar biasa gitu. Jadi nggak ada tuh yang sekejap langsung kaya tuh nggak ada gitu. Hidup nggak seindah media sosial ya. Kadang-kadang media sosial ini memang menjadi trigger orang jadi punya pandangan, oh gue bisa kaya cepet nih, gue bisa banyak duit cepet nih, bisa ningkatin duit cepet nih. Itu yang banyak orang nggak sadar ya, dan itu juga banyak di situ sisi-sisi yang mungkin apa ya, flexing ya, kalau bahasa sekarang flexing, atau mungkin ada penipuan juga, kayak dulu kan banyak tuh yang crazy ternyata nipu gitu kan. Ini juga yang harus kita waspadai gitu ya, Maria. Karena gitu. Juga yang kemudian tergiur ya mereka-mereka yang merasa bahwa oh jalurnya bener kok kayak gini, karena dia juga udah buktiin tuh dia bisa gitu ya kan. Jadi makanya terjebak juga di situ gitu. Betul. Nah terus muncul kemudian berbagai macam statement-statement yang kayak kalau misalnya kerja di kantoran doang nggak bakal kaya gitu. Atau misalnya ya kalau kaya tuh ya harus nekat, kalau mau kaya harus dapat apa ya momentum juga gitu. Nah ini kayak gimana? Gue kok kayak ngerasa kayak masa sih kerja di kantoran nggak bisa kaya, karena gue ngeliat kayak ada orang-orang yang memang sukses berkarir dari kantor ke kantor, dia berhasil melakukan lompatan finansial dari gaji satu ke gaji satu dengan apa namanya fasilitas yang dia kasih dari kantor satu ke kantor satu. Bisa loh dia. Bener, itu gue setuju. Jadi gue juga termasuk orang yang gak percaya mitos orang kerja kantoran gak mungkin bisa kaya. Kenapa? Buktinya banyak istilahnya direksi-direksi perusahaan kita sebut ya. Misalkan pimpinan perusahaan yang kaya raya gitu. Dan untuk mencapai titik itu, mereka memang banyak melakukan pengorbanan kerja keras gitu ya. Either dia berkarir di satu perusahaan selama puluhan tahun sampai dia jadi direktur gitu atau komisaris. Atau dia memang tadi ya lompat-lompat perusahaan untuk memiliki kenaikan gaji atau jabatan terus-menerus gitu. Tapi cara apapun itu bisa dilakukan, tapi memang nggak instan gitu. Dan itu pasti butuh pengorbanan yang lama gitu. Kalau kita bisa lihat lah misalkan direksi-direksi di perusahaan besar atau di perusahaan-perusahaan BUMN, itu kan mereka kaya-kaya itu, banyak uangnya, fasilitasnya juga mewah gitu kan, tunjangannya banyak. Dan tapi untuk mencapai titik itu memang mereka pasti kerja keras dan pengorbanannya juga luar biasa gitu. Jadi gue termasuk orang yang nggak percaya mitos kalau kerja kantor itu nggak bakal kaya. Bisa, cuma memang itu lu harus kerja keras, lu harus istilahnya mungkin berkorban juga waktu, tenaga, pikiran segala macam. Tapi juga meningkatkan terus kompetensi diri gitu kan. Jadi kalau lu pengen kaya tapi elunya diem aja, nggak ngapa-ngapain terhadap diri lu sendiri, meningkatkan soft skill atau hard skillnya ya percuma juga, nggak bakal juga lu. Jangankan naik jabatan, naik gajinya sulit mungkin gitu ya. Kalau misalkan lu nya juga nggak upgrade diri gitu kan. Itu paling penting ya, dan kadang-kadang suka dilupain juga gitu. Kita pengen ada tambahan di diri kita pengen apresiasi, tapi kita sendiri juga nggak membangun diri kita gitu ya. Jadi kayak agak lo apa yang mau lo diapresiasi gitu sebenarnya. Nah kalau misalnya untuk jadi kaya harus
pinter mencari momentum. Menurut lo kayak gimana? Karena gue terinspirasi sama kisahnya Juragan 99 ya. Mungkin teman-teman juga tahu tercapture gimana dia sulitnya dulu, dan ini udah di-sharing di mana-mana sih. Terus kemudian sekarang bisa sukses banget, super sukses, dan bisnis yang dijalankan tuh ya menurutku make sense gitu ya. Sekarang dia punya bis antar kota, dia punya skincare juga isinya gitu ya. Sesuatu hal yang sangat-sangat make sense, tapi nggak nyangka ternyata kisah di belakangnya itu gitu. Nah, ini juga menarik sih. Tapi gue termasuk orang yang nggak percaya kalau kaya itu harus menunggu momentum yang tepat gitu ya, atau momentum. Ya kalau momentum itu datang ke lu gitu. Kalau enggak gimana? Berarti lu udah ditakdirkan nggak kaya dong. Jadi gue termasuk orang yang berpikir momentum itu harus kita yang menciptakan. Nah, untuk mencari momentum kita harus melakukan pencarian nih. Kira-kira apa yang memang cocok buat kita. Baik itu dari sisi karir maupun dari sisi bisnis gitu. Contoh kayak tadi Juragan 99, Mbak Mari ambil contoh ya. Mungkin sebelum dia sukses di bisnis skincare, dia udah coba bisnis-bisnis lain. Tapi momentumnya datang ketika dia bisnis skincare gitu. Nah, momentum usahanya, itu kerja yang kerasnya kita tuh nggak tahu kapan datang gitu. Si usaha dan kerja kerasnya udah lama gitu ya. Bener gitu. Jadi itu mungkin yang disebut momentumnya dia. Karena mungkin ya itu tadi, kembali lagi, bisnis itu kadang-kadang memang kayak dokter. Cocok-cocokan. Mbak Maria mungkin cocoknya bisnisnya skincare. Tapi gue mungkin lebih cocok bisnisnya let's say perencanaan keuangan gitu ya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Tapi untuk mengetahui bisnis mana yang cocok sama kita kan kita harus terus mencari gitu kan, mencoba gitu kan. Dari mana awalnya? Ya pertama mungkin dari passion dulu, atau mungkin kedua dari kompetensi kita. Kita punya skill apa sih gitu yang bisa kita jadikan bisnis atau keuangan. Begitu pula di dunia kerja. Kira-kira passion kita ke bidang apa sih gitu ya. Skill kita atau background pendidikan kita cocoknya ke apa sih gitu. Dan itu kan proses pencarian. Terkadang memang nggak match nih antara background pendidikan dengan pekerjaannya gitu kan, atau background pendidikan dengan bisnisnya. Banyak juga yang kayak gitu kan. Makanya nggak ada rumus yang baku gitu untuk lu cocok di suatu bidang gitu ya, baik itu bisnis maupun pekerjaan. Untuk itu kita nggak bisa duduk manis menunggu momentum datang. Kalau menurut gue kita harus jemput bola. Kita harus cari momentum kita sendiri gitu. Di mana momentum kita itu ya kita harus cari terus sampai menemukan sesuatu yang cocok dan memang terlihat berhasil gitu ya. Dari progresnya kan nanti akan kelihatan gitu ya. Kalau bisnis, progres bisnisnya akan terlihat. Kalau karir mungkin karirnya akan terlihat, karir path-nya segala macam. Itu memang harus dicari sama kita gitu. Mulai gitu ya melakukan sesuatu, berproses dan berprogres gitu. Betul, baru kelihatan deh, baru kemudian menuai hasil. Jadi itu kondisi perjalanannya loh sebelum akhirnya sampai ke kaya yang kategorilnya kaya itu betul. Mas Hai ya. Nah, gimana caranya untuk kemudian memulai whatever it is ya? Maksudnya gini, kadang kan kita suka kayak dikomplain juga nih, suruh kita kerja kantoran terus suruh cari side hustle. Udah tahu side hustle mah susah, mikirnya juga gini gimana ngejalaninnya, belum lagi sambil kerja. Suka banyak nih yang komplain kayak gitu teman-teman, Sobat Cuan. Nah, memanfaatkan atau membuat momentum buat diri kita sendiri di tengah kita di formal institutions, kita kan ada kewajiban gitu yang harus kita jalankan. Ini seperti apa Mas Ai? Gimana caranya? Iya memang itu tadi kembali lagi gue bilang ya. Memang rumus yang bakunya adalah lu butuh kerja keras, lu butuh pengorbanan. Kerja keras udah pasti lu harus kerja lebih keras dibanding orang normal biasa gitu kalau lu mau kaya. Kalau lu cuma kerja layaknya orang normal biasa, ya lu biasa aja. Tapi kalau lu di atas normal, ya lu bisa ada kemungkinan atau potensi untuk jadi kaya atau punya income lebih dari orang normal gitu kan. Rumusnya seperti itu. Yang kedua pengorbanan. Pengorbanan waktu, tenaga, pikiran gitu kan. Jadi nggak ada rumusnya orang kaya tuh kerjanya santai-santai atau kerjanya biasa aja. Biasanya dia kerja melebihi batas waktu orang normal. Kita ambil contoh misalkan siapa lah gitu, kayak Pak CT gitu ya. Dia selalu bilang dia kerja 18 jam sehari. Kalau orang normal paling 8 jam sehari gitu. Dan dia sukses karena dia kerja keras dan itu pengorbanannya dia gitu kan. Nah, kalau kita mau jadi kaya, nggak mungkin kita kerjanya malas-malesan atau bersantai-santai tiba-tiba kita bermimpi untuk jadi kaya gitu. Karena memang proses yang harus dilalui itu pasti suffer, menderita gitu. Kita waktu sama keluarga mungkin berkurang gitu ya. Tenaga kita habis, capek terus gitu kan, kurang tidur dan segala macam, dan itu mungkin pengorbanan yang memang harus dilalui oleh setiap orang kalau mereka ingin sukses atau ingin kaya gitu. Benar. Tinggal jalur mana yang mereka pilih dan jalur mana yang tepat buat dia gitu. Dan masing-masing orang pasti akan berbeda gitu. Kalau masalah strategi perencanaan keuangan,
Itu sih kalau menurutku sih standar ya. Semua orang pasti punya rumus yang hampir sama, tinggal dimodifikasi aja gitu. Setuju, bahwa jalannya atau mungkin prosesnya yang tidak seindah kita lihat hasilnya. Kita ngelihat hasilnya, wah seperti itu Raffi Ahmad gitu ya. Misalnya dengan kekayaannya sekarang kita nggak tahu, mungkin dia tidurnya cuma 2 jam. Bisa jadi, karena dia programnya banyak tuh, sehari dia berapa program gitu. Makanya kita nggak tahu dia ternyata cuman punya waktu sekian jam untuk istirahat gitu kan, cuman punya ketemu anak 5 menit gitu, habis itu harus pergi lagi. Ya we never know. Yang kita tahu dia sukses saja, uangnya banyak aja gitu ya. Nah ini kan menuju jalan ke sana, prosesnya ada, kerja kerasnya ada, pengorbanannya ada. Tapi jalan-jalan sesat menuju ke sana juga banyak ya Mas Ai. Nah ini gimana caranya kita supaya terhindar proses-proses si instan atau mungkin proses-proses yang kemudian akhirnya menggagalkan rencana kita untuk jadi kaya. Iya, sebenarnya kita harus punya mindset yang tepat dulu gitu ya. Kalau kaya itu nggak bisa instan, itu pertama. Mindset itu yang harus ditanamkan. Kaya itu butuh proses, kaya itu butuh kerja keras, butuh pengorbanan. Nah, disitulah nanti kita nggak akan terjebak oleh penawaran-penawaran atau info-info yang sesat tadi gitu ya. Kan banyak memang, apalagi di zaman atau era medsos seperti sekarang ini, banyak orang-orang yang coba untuk flexing atau coba untuk tipu-tipu gitu ya, bisa kaya cepat, menghasilkan uang cepat, segala macam. Nah, kalau kita sudah punya mindset yang tepat, kalau kaya itu nggak bisa instan, butuh pengorbanan kerja keras dan proses, kita nggak akan tergiur tuh oleh penawaran-penawaran itu. Karena kita udah pasang pagar duluan nih Mbak Maria. Nggak mungkin lah kaya nggak ada yang instan. Kita menang lotre aja, lotre paling seumur hidup sekali, Mbak Maria. Lo kalau udah menang lo ikut lagi? Iya, nggak mungkin ada sejarahnya orang menang lotre berkali-kali. Itu udah rumus baku itu. Itu kan instan banget ya, lu menang lotre, misalkan lu ikut lotre di mana gitu ya. Kayak lo main judi sekalinya judi menang, udah gitu ya. Dapat $1 juta, let's say gitu. Gak mungkin lu sampai 5 kali menang gitu. Sekali aja tuh susah seumur hidup, apalagi berkali-kali. Nah itu mindset yang memang harus ditanamkan. Yang kedua, lu harus punya rencana, planning. Untuk mencapai kaya ini, apa yang lu ingin pilih jalannya gitu. Apakah berkarir di kantoran, apakah berbisnis, ataukah lewat investasi, atau dikombinasi, kan bisa aja gitu. Tinggal nanti setelah lu tahu pilihan lu mana, dicoba deh mana yang paling cocok. Kalau berkarir misalkan di bidang apa, bisnis juga di bidang apa, investasi cocoknya di instrumen apa gitu kan. Itu kan nanti banyak lagi tuh caranya tuh penentuannya, soal profil resikonya, sesuai kecocokannya, modalnya, segala macam gitu kan, kompetensinya kalau bisnis atau berkarir di kantoran gitu. Jadi itu yang kedua, perencanaan. Yang ketiga yaitu harus kerja keras dan lu harus persisten, istilahnya tahan banting gitu. Gagal bangkit lagi, cari yang lain. Gagal bangkit lagi, karena terkadang kesuksesan apalagi kaya itu nggak didapat dengan cara lu sekali bisnis langsung kaya atau sekali bekerja langsung karir lu moncer gitu kan. Kadang-kadang proses pencarian itu juga panjang gitu. Misalkan di perusahaan ini karirnya mandek, pindah perusahaan lain, atau bisnis ini ternyata nggak bagus, pindah bisnis lain kan gitu. Jadi memang ada proses pencarian juga gitu, yang memang cocok buat orang masing-masing gitu ya, Mbak Maria. Itulah ya, jadi kalau kita ngomongin soal gue pengen kaya, walaupun mungkin definisi kaya masing-masing ya. Mungkin kaya menurut lo, gue udah ngerasa kaya nih kalau gue udah gak punya utang gitu. Jadi gue ngerasa gue bisa simpen uang gue lebih banyak, ya itu boleh-boleh aja. Bener. Tapi ada orang yang mungkin berpikir kaya itu ya gue udah bisa merasakan uang tuh yang kerja buat gue gitu. Gue udah gak lagi betul. jalanin lagi kerja yang gimana banget, tapi uang tuh udah jalan aja. Setuju. Gitu ya. Masing-masing deh, ya tergantung dari kalian tuh persepsi kayanya. Nah, definisi dan persepsi kayanya seperti apa. Udah cukup dengan mindset yang kalian tadi lihat aja gitu ya. Jadi tidak usah menyamakan bahwa gue pengen lo kayak si A, gue pengen kayak si B. Beda lah jalan hidup orang masing-masing ya Mas Ai ya. Betul. Itu yang harus dipastikan ya Sobat Cuan ya, pasti ya. Dan yang pasti sih kalau aku doakan semua kalian tuh selalu cuan dan cuan gitu ya. Udah mencari cuan dapat cuan gitu ya, bisa ngumpulin cuan. Mas Ai, thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Sobat Cuan udah dengerin konten kita hari ini. Jangan lupa kita ada di Spotify, Anchor, kemudian kita Apple Podcast dan juga Google Podcast. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan, like, share dan juga komen. Thank you ya Mas Ai, Maria pamit. Bye.